لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam kajian kitab Al-Muallimul Awwal Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Kita sudah mempelajari 3 poin terkait dengan karakter seorang guru, karakter seorang muallim atau karakter seorang pendidik, ya, seperti al-ikhlas, seorang haruslah ikhlas dalam belajar dan mengajar. Yang kedua jujur, yang ketiga yaitu hendaklah sesuai antara ucapan dengan perbuatan, karena kalau tidak hal itu akan membuat rancu pada pemikiran murid-murid, bahkan mereka tidak lagi mau mempercayai gurunya karena ucapan sang guru berbeda dengan apa yang dilakukannya. Yang diperintahkannya dia sendiri tidak melakukan, dan yang dia larang dia sendiri yang melanggar. Ini satu hal yang sangat fatal, ya, satu hal yang sangat fatal dalam mengajarkan ilmu. Oleh karena itu ikhwah, seorang guru pertama tentunya dia harus memiliki ilmu, modal ilmu yang akan dia ajarkan kepada murid-muridnya. Yang kedua dia amalkan, ya, dia amalkan ilmu tersebut. Yang ketiga dia dakwahi. Demikian ikhwah, karena dia ilmu sebelum dia amalkan lantas dia dakwahi, ini akan membuat kerancuan, ini akan membuat kerancuan di kalangan murid-muridnya. Dan ini merupakan salah satu penghalang seseorang untuk menerima dakwahnya, untuk menerima ilmunya. Karena apa yang dia ucapkan ternyata jauh berbeda dengan apa yang dia perbuat. Oleh karena itu ikhwah, hendaklah kita sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai muallim, sebagai tenaga pendidik, termasuk pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maka posisi sebagai seorang ibu dan ayah, dia adalah sebagai seorang guru bagi anak-anaknya. Termasuklah mereka, jangan sampai mereka menyuruh anaknya tetapi mereka sendiri tidak melakukannya, dan mereka melarang anak-anaknya tapi mereka sendiri melanggarnya. Ini satu hal yang akan sulit diterima oleh siapapun, baik dia anak kita sendiri maupun anak-anak murid kita yang ada di kelas, atau mungkin para pendengar yang ingin mendapatkan ilmu.
Ketika dia mengetahui hal itu terjadi, tentu dia tidak percaya lagi dengan si guru tersebut. Kemudian ikhwah, selanjutnya yaitu karakter seorang guru, hendaklah yang dia lakukan yang keempat al-adlu wal musawat, bersikap adil dan seimbang. Bersikap adil dan seimbang kepada anak-anak muridnya kalau dia berupa tenaga pendidik di sekolah. Bersikap adil dan seimbang terhadap anak-anaknya jika posisi dia sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Haruslah seimbang, haruslah adil. Adil di sini ikhwah bukan berarti harus sama jatahnya. Tidak. Adil yang dimaksud yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena kalau semuanya harus sama rata, itu bahkan tidak dikatakan adil. Tidak dikatakan adil. Misalnya ini, kita punya anak SD dan kita punya anak yang sudah kuliah. Kemudian kita ingin memberikan kebutuhannya hari-hari. Tentu berbeda dong antara kebutuhan anak kita yang masih SD dengan kebutuhan orang yang anak kita sudah kuliah. Gak akan mungkin kita berikan mereka jajan sama seperti pada anak kita yang sudah kuliah, sama seperti jajan anak kita yang kita berikan ke TK. Karena kebutuhannya jelas berbeda. Demikian ikhwah. Sama seperti seorang apabila dia memiliki 2 orang istri. Yang satu punya anak 5, yang satu tidak punya anak. Tentu nafkah dapur belanja yang diberikan berbeda ikhwah. Karena istri yang memiliki anak 5 tentunya punya kebutuhan yang jauh lebih besar dibandingkan istri yang tak punya anak atau yang anaknya lebih sedikit. Atau si istri yang satu punya anak tapi masih kecil-kecil. Tapi istri yang lain punya anak sudah besar-besar, sudah pada kuliah, sudah SMU misalnya. Tentu akan membutuhkan kebutuhan yang lebih besar untuk menunjang kehidupan mereka. Demikian ikhwah. Oleh karena itu yang dikatakan adil adalah menempatkan sesuatu pada porsi yang seharusnya. Bukan harus sama, ya, bukan harus sama rata. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah itu memerintah kalian untuk berbuat adil, wal ihsan dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba dan memberikan santunan kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan melarang perbuatan keji dan mungkar, wal baghi dan kezaliman, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah mengingatkan kalian agar kalian bisa senantiasa mengingatnya. Di sini Allah menyatakan di awal ayat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Walaupun memang adil itu merupakan sebuah perbuatan baik, tapi perlu ada pengulangan. Ya, adil adalah sebuah perbuatan baik. Orang yang bersikap adil berarti dia setelah berbuat baik. Sebenarnya kalau Allah katakan sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik, maka adil sudah termasuk. Seandainya tidak disebutkan adil, bersikap adil itu sudah termasuk kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan salah satu jenis kebaikan dalam ayat ini, yaitu bersikap adil. Makanya Allah katakan secara khusus tentang masalah adil. Makanya Allah katakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Disebutkannya adil secara khusus dari semua perbuatan-perbuatan baik, itu menunjukkan ayat ini ingin memfokuskan salah satu jenis daripada perbuatan baik, yaitu perbuatan adil. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, umirtu li a'dila bainakum. Asy-Syura ayat 15. Aku diperintahkan untuk bersikap adil kepada kalian, di antara kalian.
Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil. I'dilu, bersikap adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa. Itu merupakan satu sikap yang lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang engkau lakukan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu satu kaum membuat kamu akhirnya bersikap tidak adil. Karena biasanya ikhwah, seorang kalau sudah muncul kebenciannya, kalau seseorang sudah benci, ya, kalau seseorang itu sudah benci, maka dia akan lebih kemungkinan besar dia akan melakukan sebuah kezaliman. Apalagi kalau dia seorang hakim yang akan memutuskan sebuah perkara, sementara yang terdakwa ternyata orang yang paling dia benci misalnya. Bisa saja seharusnya dia divonis hanya 2 tahun, dia naikkan menjadi 10 tahun misalnya. Kenapa? Karena sentimental dia terhadap terdakwa tersebut. Yang seharusnya hanya 2 tahun dia beratkan, ya. Dia putuskan dengan hukuman terberat yang dipaparkan, yang disebutkan oleh sang penuntut umum. Demikian ikhwah. Gara-gara apa itu terjadi? Karena ketidaksukaan, kebencian sang hakim kepada terdakwa. Makanya ikhwah, Allah tekankan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak adil. Dan itu bisa terjadi bukan hanya dalam mahkamah pengadilan, di kelas juga bisa ikhwah. Mungkin ada salah seorang murid yang memang bandel, kemudian susah menangkap pelajaran, sering buat onar di kelas. Kalau kena hukum, dia selalu ikut yang terkena hukuman, tidak pernah absen dari kena hukuman. Sehingga sang guru tidak suka dengan murid ini. Bahkan melawan lagi si murid ini. Sudahlah dia bandel, bodoh, kemudian melawan. Semua sifat buruk ada pada dia. Tentunya ketika si murid ini berbuat kesalahan yang harus dihukum dan hukuman tersebut diserahkan kepada si guru yang membenci si murid ini, tentu dia akan berdasarkan kebenciannya itu, dia akan menghukum si murid ini dengan hukuman yang seberat-beratnya, dengan hukuman yang terberat. Dengan hukum yang terberat. Kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Karena kebencian dia kepada si murid ini. Ya mungkin kalau seorang murid yang bandel misalnya, atau kurang pintar, atau mungkin dia bodoh, sulit untuk menerima pelajaran, kemudian dia sering buat ribut di kelas, ya itu standar lah. Tapi melawan guru, ini ikhwah, melawan guru ini bisa membuat guru itu membenci, ya, bisa membuat guru itu. Jangankan dia sudah bandel, sulit menangkap pelajaran, si murid pintar, Masya Allah, pintar, tapi dia melawan, tentu ini ikhwah membuat kebencian. Ya kita saja, termasuk orang tua. Kita punya anak misalnya, ada yang satu Masya Allah tidak begitu pintar-pintar kali, tapi dia taat. Yang satu pintar Masya Allah, tapi dia suka melawan. Ya tentu cinta kita akan lebih kepada si anak yang taat tersebut, walaupun dia nggak pintar-pintar amat. Demikian. Makanya ketika ada perasaan sentimental terhadap seorang murid, apakah dia murid kita di kelas ataukah murid kita di rumah dengan artian anak sendiri, ketika kita harus menghukum, makanya harus adil, ya. Tidak boleh kita beda-bedakan antara orang yang kita benci dengan orang yang kita sayangi, tidak dibolehkan. Demikian ikhwah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, sungguhnya itu lebih dekat pada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Ini surat Al-Maidah ayat 8. Selanjutnya waqala ta'ala wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berbicara, bersikap adillah walaupun hal itu terhadap kerabat-kerabat dekat. Fa fil ayatil ula ya'murullahu bil adli wa yujibuhu 'alal ibadi. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba dan mewajibkan para hamba untuk bersikap adil. Fal adlu alladhi amarallahu bihi yashmulu adla fi haqqih. Yang dimaksud dengan perintah Allah untuk bersikap adil yaitu mencakup adil terhadap haknya Allah. Ya, adil terhadap haknya Allah. Wa fi haqqi ibadati, dan adil terhadap haknya para hamba-hamba Allah. Wa yu'amilul khalq bil adli at-tam, bil adli tammi, dan dia harus bermuamalah terhadap makhluk-makhluk Allah dengan keadilan yang sebaik-baiknya. Fa yuaddi kullu walin ma alaihi. Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah melaksanakan setiap apa yang diwajibkan atasnya, tahta wilayatihi, terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, apakah itu anak istrinya, apakah itu murid-murid yang ada di kelasnya karena dia sebagai wali kelas misalnya, atau atau murid-murid siswa-siswi yang ada di sekolahnya karena posisi dia sebagai kepala sekolah misalnya, ya. Kemudian ikhwah, sawaun fi dzalika alwilayatul imamatil kubra, baik hal itu ada terkait dengan wilayah, terkait dengan kekuasaan yang terbesar, yaitu maksudnya kepala negara, ya, imamatul kubra, wa wilayatul qadat, atau dia yang bertanggung jawab terhadap mahkamah pengadilan, wa nawabul khalifah, atau dia sebagai pengganti khalifah, bukan pengganti sih, perwakilan, ya, sebagai wakil daripada khalifah ataupun pemimpin. Wa nawabul qudat, atau dia wakil daripada hakim. Wa qis ala dzalika alwilayatul lati takunu lil muallimi ala tilmizihi. Anda bisa mengkiaskan, Anda bisa mengkiaskan hal itu terhadap tanggung jawab seorang guru terhadap murid-muridnya. Fa inna lahu wilayatu ala tulabi bihasbiha. Sesungguhnya guru itu dia punya tanggung jawab terhadap murid-muridnya sesuai dengan peringkat-peringkatnya. Demikian ikhwah, ya. Misalnya ada seorang guru, dia diberi tanggung jawab untuk mengajarkan hanya 2 atau 3 mata pelajaran, 3 maddah misalnya. Tentu tanggung jawab dia akan berbeda dengan guru-guru yang mengajar 3 atau 4 mata pelajaran. Tanggung jawabnya semakin besar. Dan akan berbeda lagi ketika sang guru itu sudah diberikan sebuah tanggung jawab sebagai menduduki tempat sebagai wali kelas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini tanggung jawab seorang guru itu sesuai dengan posisi jabatannya, sesuai dengan sebesar mana tanggung jawab yang diberikan pihak yayasan atau pihak sekolah kepada sang guru. Wa fil ayatis saniyati. Jadi maksudnya di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apabila seorang presiden harus bersikap adil kepada rakyatnya, seorang hakim harus bersikap adil, memutuskan perkara dengan cara yang seadil-adilnya, maka seorang guru juga harus bersikap adil terhadap murid-muridnya. Harus bersikap adil dalam menetapkan sebuah hukuman, dalam memberikan sebuah penilaian. Demikian ikhwah. Demikian juga termasuk dalam perkara punishment, yaitu pemberian hukuman, ataupun dalam perkara reward yang memberikan hadiah untuk yang berprestasi. Ini juga harus adil. Jangan sampai si A ketika punya prestasi, kita katakanlah prestasi A, si murid A kita katakan Zaid punya prestasi, ya,
maka dia mendapatkan hadiah sekian misalnya. Si Ahmad juga punya prestasi yang sama dengan si Zaid, tapi hadiah yang diberikan kepada si Ahmad itu lebih mahal misalnya. Penghargaan yang diberikan kepada si Ahmad lebih daripada penghargaan yang diberikan kepada Zaid. Otomatis Zaid akan berpikir, kenapa ya penghargaan yang diberi kepada saya tidak seperti penghargaan yang diberikan kepada si Ahmad, padahal prestasi kami sama. Tentu hal ini akan menimbulkan tanya-tanya bagi si murid, dan bisa saja hal ini bisa membuat kegaduhan. Ya kalau seandainya si Zaid tadi itu merasa yang diberikan kepada dia jauh berbeda dengan yang diberikan kepada si Ahmad, sementara prestasi mereka sama. Kalau dia kemudian dia memberitahukan ini kepada orang tuanya, dan kemudian orang tuanya merasa nggak senang, dia komplain kepada si guru, tentu hal ini buat masalah besar, ikhwah. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara pemberian reward yang tidak adil. Demikian juga ikhwah, kalau kita memberikan hukuman dengan tidak adil, si Zaid dan si Ahmad sama-sama punya kesalahan yang sama. Ya, sama-sama, kesalahan sama, mirip dan sama, nggak mirip sama. Tapi si Zaid dipukul 3 kali, si Ahmad hanya 1 kali, misalnya begitu. Otomatis akan tertanya-tanya, kenapa saya lebih banyak dipukul ketimbang mendapat hukuman pukulan dibandingkan si Ahmad. Atau memberi hukuman fisik. Apa hukuman fisik? Misalnya dia disuruh untuk membersihkan WC, ya, bersihkan WC, sementara si Ahmad diperintahkan hanya untuk misalnya menyapu halaman kelas yang hanya lebarnya 2 meter kali 7 meter misalnya. Demikian. Sementara si Zaid dia diperintahkan, dihukum untuk membersihkan semua WC. WC ada 10 misalnya. Tentu dia merasa, wah, kenapa hukuman terhadap saya sama lebih berat dibandingkan si Ahmad, padahal kesalahan kami sama. Tentu ini kan menimbulkan pertanyaan. Dan ini akan ikhwah menyebabkan sumber kegaduhan. Kalau tidak dari murid, minimal akan bertanya-tanya. Kalau dia bicara sedikit kepada orang tuanya, kepada walinya, itu akan memicu ketidaksenangan wali murid terhadap sang guru. Kemudian ikhwah, fa fil ayati tsaniyati amarallahu wa rasulahu sallallahu bi ayyadila baina ahlil kitab. Bahwasanya dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya bersikap adil terhadap ahlu kitab. Wa alla takuna hadhil adawah mani'atun min al-adli fil ahkam. Jangan sampai permusuhan antara orang muslim dengan orang-orang ahli kitab menjadikan penghalang diterapkannya keadilan dalam masalah hukum. Artinya begini ikhwah, pada zaman Rasulullah itu kan ada ahli kitab, ya, ahli kitab ini tentunya bukan orang muslim. Demikian. Ketika si ahli kitab ini misalnya melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, maka tidak boleh dihukum yang lebih berat dibandingkan yang lain. Kita contohkan saja, di sana ada orang Nasrani dan di sana ada orang Yahudi. Demikian ikhwah. Di mana Al-Qur'an mengatakan bahwasanya orang Nasrani itu lebih dekat kepada muslim ketimbang orang Yahudi. Dendam Yahudi itu lebih kusumat terhadap orang muslim ketimbang orang Nasrani. Maka jangan sampai permusuhan itu, ketidaksenangan itu membuat ketetapan pengadilan menjadi salah ataupun tidak seimbang. Begitu si Yahudi salah, dihukum seberat-beratnya. Namun begitu si yang beragama Nasara dia salah, maka dihukum dengan yang ala kadarnya saja. Itu ikhwah, nggak dibolehkan walaupun mereka adalah orang-orang yang bukan muslim. Selanjutnya, wa kadzalikal ayatu salisah, demikian juga ayat yang ketiga, tahutsu ala iqamatil adli ma'al a'da'i, di mana Al-Qur'an ayat yang ketiga memerintahkan kita, mendorong kita untuk bersikap adil walaupun terhadap musuh-musuh kita sendiri. Ala tara ila qaulihi
Tidakkah Anda melihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak bersikap adil. Demikian ikhwah. Ya, itu seperti yang kita katakan tadi, ya, kebencian, permusuhan. Saya seorang hakim misalnya, ternyata yang duduk di kursi panas terdakwa adalah seorang yang paling saya benci. Dia musuh saya. Dia yang mengancam akan mencelakakan saya misalnya. Sementara saya pada saat itu posisinya sebagai ketua mahkamah pengadilan. Maka karena saya lihat tak suka dengan orang ini, dia yang pernah mau mencelakakan saya misalnya, maka saya hukum dia dengan seberat-beratnya. Demikian ikhwah. Bahkan bisa saja dengan tuntutan yang lebih berat dibandingkan tuntutan dari hakim penuntut umum. Begitu ikhwah, ini nggak dibenarkan dalam Islam. Kesampingkan permusuhan Anda dengan si terdakwa dan hukumlah dia dengan hukum yang seadil-adilnya, yang memang pantas atas kesalahannya. Ai la yahmilannakum bughdukum lahum ala alla ta'dilu. Artinya janganlah sampai kebencian dan kemarahan kalian kepada dia, kepada si terdakwa, membuat kalian enggak bersikap adil. Summa akhbara ta'ala fi khitamil ayati. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di penutup ayat, anna tahqiqal adli wa iqamatal qisti walau kana ma'al aduwi. Bahwasanya menerapkan keadilan, menerapkan dan menegakkan keadilan itu hukumnya wajib walaupun terhadap musuh sendiri. Fa innahu sababun fil kamalit taqwa. Karena dengan bersikap adil maka kita akan lebih dekat pada ketakwaan. Wa fi qouli ta'ala huwa aqrabu lit taqwa. Allah kan katakan i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Bertakwalah kalian karena bersikap adillah kalian karena itu lebih dekat dengan sikap takwa. Ai kullama harastum 'alal adli wajtahabtum fil amali bihi. Artinya setiap kali kalian berupaya untuk bersikap adil dan kalian berupaya mengeluarkan potensi kalian untuk mengamalkannya, untuk mewujudkannya, maka kana dzalika aqrabu littaqwa fi qulubikum. Maka hal itu lebih dekat pada ketakwaan hati kalian. Fa in tammal adlu kamulat taqwa. Kalau keadilan sudah sempurna, berarti ketakwaan kalian juga sempurna. Jadi ikhwah, sikap adil seseorang itu berbanding sejajar dengan ketakwaan. Ya, semakin jauh mereka dari keadilan, berarti mereka semakin jauh dari ketakwaan. Demikian ikhwah. Apalagi zalim, jelas jauh dari takwa. Orang takwa nggak akan berbuat zalim. Demikian ikhwah. Tapi semakin dekat dia dengan keadilan, semakin dia menerapkan keadilan, berarti menunjukkan ketakwaannya juga semakin kuat. Dia semakin dekat dengan ketakwaan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian, karena hal itu lebih dekat pada ketakwaan. Kemudian ikhwah rahimahullahikum, wa fil ayatir rabi'ati, pada ayat yang keempat, amarallahu subhanahu bil adli ma'al qaribi wal ba'idi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil baik terhadap kerabat maupun terhadap orang-orang jauh yang bukan kerabat. Kerabat itu kan sebenarnya bahasa Arab ya, kerabat dari kata-kata karuba, artinya karoba, artinya dekat. Ya, dekat artinya qarib, itu artinya dekat. Kerabat, ya karena kerabat ini artinya orang-orang yang dekat, maksudnya para karib kerabat kita yang ada hubungan darah dengan kita. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, qauluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berbicara, maka bersikap adillah walaupun hal itu terhadap kerabat sendiri. Kaqaulihi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman,
Tegakkanlah keadilan itu dengan sebenar-benar tegak. Syuhada alillah, dan jadilah kalian sebagai saksi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian, awil walidaini, atau terhadap kedua orang tua, awal aqrabin, dan orang-orang dan kerabat-kerabat kalian. Maksudnya begini ikhwah, ya. Sebagai seorang hakim, dia harus tegakkan keadilan itu dengan setegak-tegaknya. Dengan setegak-tegaknya. Dia tidak boleh terpengaruh vonis hukum tersebut dikarenakan adanya hubungan famili. Ya. Dikarenakan adanya hubungan famili. Demikian ikhwah. Dan bagi yang bersaksi, dia harus bersaksi. Walaupun yang menjadi terdakwa adalah kerabatnya sendiri, bahkan walaupun yang menjadi terdakwa adalah dirinya sendiri. Demikian. Ketika dia memang benar-benar mencuri dan hakim mendudukkan dia di majelis pengadilan dan hakim bertanya, benar Anda, atau biasanya pengacara, penuntut umum misalnya, benar Anda memang telah mencuri barang fulan? Kalau memang iya, Anda katakan iya, jangan bohong di situ. Demikian ikhwah. Jangan bohong di situ, nggak dibolehkan. Jadi hendaklah kita tuh bersaksi terhadap diri kita, walaupun dengan saksi itu membuat kita semakin hukuman semakin berat, tapi tak apa. Ya, demikian ikhwah. Jadi jangan sampai kejahatan yang kita lakukan kita ingkari di majelis pengadilan. Padahal seharusnya kita mengakui hal itu, karena itu memang benar, orang kita yang berbuat. Demikian. Sebenarnya nggak perlu lagi saksi-saksi yang lain, tapi saksi yang lain itu diperlukan ketika si terdakwa tidak berupaya untuk membela dirinya, maka butuhlah saksi-saksi untuk memberatkan hukuman kepada si terdakwa. Demikian akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah katakan walau ala anfusikum, walaupun hukuman itu memberatkan kalian, udahlah kalian jadi bersaksilah atas itu semua. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Awil walidain, demikian juga walaupun si terdakwa itu adalah kedua orang tua kalian. Ya, bersikap adil lah. Kalau memang dia harus dihukum, misalnya kita katakan harus dihukum 5 tahun, ya katakan hukuman 5 tahun. Walaupun dia adalah orang tua kita, walaupun dia adalah kerabat kita. Demikian ikhwah rahimanallahu. Ya. Atau paman kita misalnya, dia tertuduh mencuri misalnya. Maka kalau memang sudah ada jelas saksi-saksinya, maka jangan kita berupaya untuk melepaskan dia dari jeratan hukum. Karena gara-gara dia adalah paman kita, gara-gara dia adalah abang kita, gara-gara dia adalah kakak kita, atau bibi kita, atau orang tua kita, atau ibu kita sendiri. Demikian, tidak boleh kita bersikap tidak adil. Kalau memang itu hukumannya, ya maka diterapkan hukuman tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu. Seperti mencuri misalnya. Kalau ternyata yang mencuri itu misalnya adik kita sendiri, sementara kita ketua mahkamah pengadilan misalnya, maka jangan kita berupaya membelit-belit permasalahan sehingga seolah adik kita itu terlepas dari jerat hukum misalnya. Padahal sudah jelas dia yang mencuri. Gak boleh kita mengolah-olah hukum sehingga adik kita itu tidak terkena hukuman. Yang seharusnya potong tangannya, tapi karena kepandaian Pak Hakim membelit permasalahan, bersilat lidah, memberikan berbagai macam uzur-uzur sehingga adiknya terlepas dari jeratan hukum. Ya tentu akan membuat kecewa orang yang dicuri hartanya. Demikian. Sementara si B dengan perbuatan yang sama, wah dihukum seberat-beratnya. Maka ini yang disebut dengan tidak adil. Kemudian iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Dan kalian juga walaupun mereka itu orang kaya ataupun orang miskin, Allah lebih tahu tentang itu. Artinya jangan sampai kita menolak hukuman gara-gara aduh kasihan orang ini orang miskin. Demikian ikhwah. Ya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan sampai kalian mengikuti hawa nafsu kalian sehingga kalian tidak bersikap adil. Wa in talu, seandainya kalian memutarbalikkan fakta,
Sehingga yang terdakwa yang tadinya harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya menjadi kebal hukum, terlepas dari jeratan hukum. Demikian ikhwah, ya, jangan sampai seperti itu. Yang memang dia sudah jelas dihukum, ya harus dihukum. Itulah dia ikhwah, ya. Wa intalu, kalau dia memutar balikan fatwa sehingga menjadi tidak dihukum, autoridu, atau dia tidak mau menjadi saksi terhadap hukuman yang akan memberatkan, perbuatan yang akan memberatkan hukuman di familinya ataupun kerabatnya, ya, sehingga autoridu, dia nggak mau jadi saksi. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah itu maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Wa kadallati tushbihuha fi surati Nisa. Demikian juga mirip dengan yang disebutkan dalam surat Nisa. Ya'murullah ta'ala bil adli fil fi'al wal maqali 'al qaribi wal ba'id. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap adil baik dalam perbuatan maupun ucapan, baik itu terhadap orang-orang terdekat ataupun kerabat, karib kerabat, maupun terhadap orang-orang yang jauh. Maksudnya tidak memiliki hubungan kerabat. Wallahu ta'ala ya'muru bil adli kulli ahadin fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap adil di setiap waktu dan di setiap kondisi. Di setiap situasi dan kondisi, di setiap sikon kata orang. Demikian ikhwah, harus tetap bersikap adil. Selanjutnya, famimma sabaqa yatabayyanu anna al-qiyama bil qisti wa adli badan nas sya'nuhu 'azim. Dari sini, dari penjelasan yang telah kita paparkan sebelumnya, jelaslah bahwasanya menegakkan keadilan itu, menegakkan keadilan di antara masyarakat itu perkara yang sangat agung. Walidzalika ja'atil ayatu fi biyani amrihi wa ta'dhimi min sya'ni. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat-ayat yang menjelaskan perintah dan perintahnya, yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, yaitu wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam yadribu arwa'al amsal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah permisalan contoh yang terbaik dalam masalah ini. Ya. Permisalan dari Rasulullah SAW merupakan contoh yang terbaik dalam masalah ini. Walidzalika wa Rasulullah yadribu awran, kemudian wa Rasuluna SAW yadribu arwa al amthilati fit tahqiqihi lil adli baina afradi ummatihi. Nabi SAW telah memberikan contoh, ya, contoh merupakan contoh terbaik dalam menerapkan keadilan di antara personal masyarakatnya. Unzurul hadisil ladzi yarwihi ummu mu'minin. Kalian bisa perhatikan bagaimana kaitannya dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalian bisa melihat bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, inna Quraisya ahammuhum sya'nal mar'atil makhzumiyyati allati saraqat. Sungguhnya orang Quraisy sudah menjadi pusat perhatian mereka tentang permasalahan wanita makhzumiyah yang mencuri. Dia mencuri satu barang, dan wanita ini berasal dari kalangan orang-orang terhormat dari suku Makhzum. Makanya mereka ingin, kalau bisa gimanalah caranya agar dia itu terbebas dari jeratan hukum. Faqalu may yatakallamu fiha Rasulullah. Mereka bermusyawarah, siapalah kira-kira yang bisa bicara, ngomong dengan Rasulullah supaya wanita ini enggak jadi dihukum. Faqalu, mereka katakan, wa may yajtari'u alai illa Usamah bin Zaid. Wah, tidak ada yang berani berbuat seperti itu kecuali Usamah bin Zaid. Hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
anak yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu sendiri bagaimana Usamah bin Zaid bin Harisah, Usamah anaknya Zaid bin Harisah, yang ayahnya dan anaknya adalah termasuk orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka coba ngomong dulu dengan Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Mana tahu bisa, coba ngomong dulu. Nah demikian. Ya, mohon kepada Rasulullah, bilang kepada Usamah bin Zaid, tolong omongi pada Rasulullah agar Rasulullah tidak menghukum wanita Makhzumiyah itu. Nah, iya pula kata Usamah bin Zaid. Fakallama Usamah pun berbicara. Faqala Rasulullah, lantas Rasulullah bersabda, Ashfa'u fi haddi min hududillah. Apakah aku akan melepaskan seseorang dari hukuman yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau Allah sudah menetapkan hukuman ini kepada si pelaku, apakah aku akan membebaskan mereka dari hukuman? Sementara itu hukuman dari Allah, kata Rasulullah. Tsumma qama fakhtataba. Lantas beliau pun bangkit dan berkhutbah, memberikan ceramahnya kepada para sahabat. Tsumma qala, dan berkata, Innama ahlakal ladzina min qablikum in annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi had. Apa kata beliau? Sesungguhnya celakanya kaum sebelum kalian itu dikarenakan jika ada orang terhormat mereka yang mencuri, mereka tarakuhu, mereka tidak menghukumnya. Ada pejabat mereka yang mencuri, karena pejabat nggak dihukum. Demikian. Atau famili orang-orang yang yang berpengaruh, misal di kabilah-kabilah, nggak jadi dihukum. Kenapa? Anak pejabat misalnya, kebal hukum kalau bahasa sekarang. Demikian. Ya. Inilah yang membuat hancur umat-umat sebelum kalian. Kalau ada anak-anak pejabat, ya, anak-anak orang yang dianggap terhormat melakukan, ataupun orang terhormat itu sendiri melakukan pelanggaran hukum, ya, tarakuhu, mereka biarkan. Fa idza saraqa fihimud dhaif. Namun apabila ada orang lemah, masyarakat jelata atau masyarakat biasa melakukan kesalahan, aqamu alaihi, maka ditegakkan hukuman dengan seadil-adilnya menurut mereka. Demikian. Potong tangan, rajam. Kenapa? Orang dhaif, rakyat biasa, tidak punya backing, tidak punya harta untuk menugaskan membayar pengacara misalnya. Orang lemah biasa. Demikian ikhwah. Beda kalau yang pertama tadi, mereka sengaja tinggalkan, nggak dihukum. Kenapa? Wah, dia banyak backingnya, ya. Mungkin backingnya dari pejabat-pejabat tinggi sampai pejabat-pejabat rendah misalnya, semua mendukung dia, minta agar jangan dihukum. Bahkan ada lagi yang demo-demo untuk membebaskan agar dia tidak dihukum. Karena orang penting. Dulu seperti ini, wah, kalau ada orang penting seperti orang terhormat yang dianggap terhormat dan lainnya, maka jika mereka melanggar hukum ditinggalkan, dibiarkan saja, bebas hukum, kebal hukum. Hukum tidak menyentuh dia. Tapi kalau ada masyarakat biasa yang salah, wala haula wala quwata illa billah, hukum diterapkan dengan seadil-adilnya katanya. Tentu ikhwah, ini bukanlah sikap adil. Wa aimallah, demi Allah, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya yang mencuri itu Fatimah, aku yang langsung memotong tangannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahu akbar. Unzur ila man balagha darwatu fi tahqiqil adalah. Allahu akbar, kata penulis. Coba kalian lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan keadilan, ya. Walau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah, yang disebutkan dalam hadis, seandainya Fatimah yang curi, aku yang potong langsung tangannya. Aku langsung yang potong. Enggak lagi perwakilan dengan al-guju yang lain, aku yang potong langsung, kata beliau. Wa hasyaha an taf'ala dzalik. Tentu enggak mungkinlah Fatimah melakukan pelanggaran hukum syar'i. Ini beliau berikan contoh, menunjukkan bagaimana beliau ingin menegakkan keadilan dengan setegak-tegaknya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian
Dari Nu'man bin Bashir qala, dia berkata, tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi, bahwasanya ayahku bersedekah kepadaku, memberikan kepadaku sebahagian hartanya. Faqalat ummi Umratu bintu Rawahah, lantas ibuku yang bernama Umrah binti Rawahah berkata, la ardo hatta tashhada Rasulullah SAW. Kata Umrah, aku tidak akan menerima, ya. Aku tidak bisa menerima hadiah tersebut diberikan kepada anakku sampai Rasulullah langsung yang menjadi saksi atas pemberian tersebut. Kemudian fantalaqa abi ilan nabi SAW liyashhadahu ala sadaqati. Maka ayahku pun, kata Nu'man, berarti Bashir ya. Maka ayahku pun yang bernama Bashir pergi menghadap Nabi SAW, mohon kepada beliau agar menjadi saksi dalam pemberian tersebut. Faqala lahu Rasulullah SAW, lantas Rasulullah pun bertanya, afa'alta hadha biwaladikum kullahum, apakah kamu memberikan pemberian ini kepada semua anak-anakmu? Kamu memberi ini kepada Nu'man, apakah kepada adik atau abangnya itu semua kamu berikan dengan pemberian yang sama? Pertanyaan beliau. Qala la, kata Bashir ayahnya Nu'man, enggak ya Rasulullah, cuman si Bashir yang kuberi. Qala ittaqullah i'dilu baina auladikum, kata beliau, bertakwalah kamu kepada Allah, bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu, kata beliau. Faraja abi faraddatil kasadaqah, maka abi pun pulang, ayahku pun pulang, dan beliau pun enggak jadi memberikan pemberian tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian ikhwah. Wa jaa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan, fala tashhadni idzan, kalau begitu jangan, ini Rasulullah mengatakan kepada Bashir, ya, kepada Bashir ayahnya Nu'man, kalau yang kamu berikan hanya kepada Nu'man saja, yang lain enggak, maka jangan engkau jadikan aku sebagai saksi seperti ini. Fa inilah asyhadu ala jur, aku tidak mau menjadi saksi atas sebuah perbuatan buruk. Demikian ikhwah rahimanallah. Kenapa demikian? Karena dia tidak bersikap adil. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan masih dalam masalah al-adl wal musawat, keadilan dan keseimbangan, yang merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru di saat dia memimpin anak-anak muridnya di kelas atau di tempat privatnya, atau memimpin anak-anak didiknya yang ada di rumahnya, yaitu anak-anaknya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan karakter yang mulia ini. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.